Berikut ini tutorial pelestarian Turots karya-karya ulama Nusantara dengan Alimedia via digitalisasi. Ini beberapa alat-alatnya. Yang ini apa, Bu? Scanner ya? Ya, scanner. Apa beda scanner itu dengan yang konvensional? Kalau yang scanner ini menurut saya kan portable ya Pak ya, bisa dibawa kemana aja juga, lebih minimalis sih secara kotaknya. Kalau misalnya yang kalau scanner yang barengan sama printer kan dari medianya aja udah gede banget. Kalau ini lebih simple dan lumayan untuk bisa nge-scan untuk ukuran A1 seingat saya Pak. Ukuran kertasnya juga masih lebih lumayan tinggi. A1 itu besar sekali Ya, Bu ya? Besar. Cuman mungkin kendalanya A1 bisa, cuman si scannernya emang harus tinggi. Iya. Bisa diakalin seperti itu si scannernya. Berapa Bu harganya Bu? Nah, untuk yang scanner ini setahu saya sih kisaran harga 16 juta. Oh, mereknya apa? Sizur. Jadi Sizur Buatan juga ada tipe-tipenya. Buatan Jepang apa? Saya kurang tahu nih Pak buatan apa. Jerman. Ini kenapa Bu dikasih media hitam ini Bu? Nah, media hitam berfungsi untuk biar sangat beda sama warna kertas. Dan untuk ketika dia di scan kan dia tidak terlalu kelihatan perbedaannya. Jadi sebenarnya alas dengan warna netral sih yang disaranin Pak, hitam atau enggak putih. Tapi warna netral ya Bu? Yang di bawaan dari scanner pasti hitam dapatnya. Iya. Untuk softwarenya pakai software apa Bu? Nah, software sendiri ada bawaan dari Sizurnya Pak. Tinggal install aja, mereka ketika beli pasti dapat CD-nya untuk installer, kalau enggak emang bisa ngedownload sendiri. Oh iya. Support dengan kayak Photoshop atau? Support Pak. Ini softwarenya bawaan Bu ya, Sizur. Ini kerjaan dia Pak. Nah, iya. Kalau saya sangat diri ya ngomong sampai subuh Pak. Jadi yang saya pelajari ketika emang ketentuan dari IFLA, jadi minimalnya mereka tuh Pak, kan kalau biasanya sebenarnya perpus juga sempat melakukan kesalahan karena kita tuh nge-crop untuk ukuran naskah lepas banget, padahal ternyata tidak boleh. Kita harus ngasih dia space sedikit. Itulah tadi fungsinya alas itu Pak. Iya. Ketika di sini tuh nanti kita akan lebihin, misalnya sedikit. Nah, kelihatannya Pak ya, ini ada lebihnya dikit. Iya. Untuk biasa tuh pemustaka ataupun yang peneliti biasa tuh kan kalau misalnya gini ya pemustaka atau peneliti tahu emang ukuran kertas itu sebenar-benarnya ukuran kertas. Misalnya kan mungkin kayak naskah gini, saya sampai bawah. Nah ini kan bakal dilebihin karena jadi orang-orang tuh tahu oh ini emang naskahnya yang seperti ini kondisinya. Nah kan kalau di sini kan terlihat ya Pak ya. Jadi ini sengaja misalnya kita lebihin, jadi pemustaka tuh tahu oh ini emang masih bentukan naskah asli-aslinya itu segimana. Iya. Lebih bagus mana Bu? Pakai kamera sama scan ini? Lebih bagus scan menurut saya karena kita sendiri di perpus pakai kamera Pak untuk nge-capture. Tapi ternyata kelemahan kamera dia hanya fokus di tengah. Oh gitu. Di ujung-ujungnya apalagi apalagi yang saya untuk benar-benar surat kabar tulisannya itu sedikit pecah. Dia cuman bisa fokus yang di tengah dong. Kalau scan dia benar-benar sama persis Pak untuk ketajaman gambarnya. Tapi speknya yang Sizur ya, Max Sizur ya. Iya sampai saat ini sih dari kita kan dulu sempat pernah si Fujitsu, baru juga si ScanSnap Pak, akhirnya ke Sizur dan ini ya, mungkin kan perkembangan teknologi juga mempengaruhi perkembangan si scan ini. Itu sih mungkin Pak yang bisa saya jelasin. Jadi iya warnanya hampir
benar-benar Sama ya antara yang ini sama itu. Nah, kalau scan snap setahu saya kan dia emang cuma atasnya aja ya Pak ya, Iya. yang nanti ada lampu. Sedangkan kalau KTP itu nanti bisa ada lampu tambahan. Jadi itu tergantung tadi saya bilang pencahayaan ketika lagi motret juga mempengaruhi ya Pak ya. Iya, iya, iya. Nah, kalau gini kan menurut saya cukup nih pencahayaan awalnya. Nah, sedangkan kan dia juga punya pencahayaan kedua dari atas ada, dari yang sini ada. Dan ini juga bisa kita atur, misalnya mau dihidupin atau enggak, pencahayaannya udah pas atau belum. Nah, seperti itu sih kurang lebih. Jadi kalau memang saya beberapa kali memakai scanner yang berbeda, emang yang Sizur ini yang paling mendekati secara warna sama ketajaman dari informasi yang ada tuh juga lebih maksimal. Bedanya yang alat ini sama itu apa, Bu? Nah, Perbandingannya. ini sebenarnya saya cuma makainya sebentar doang waktu di perpus. Jadi saya secara sempat menggunakan ini ya. sempatnya aja, tapi Iya, saya iya, iya. tidak terlalu tahu kelemahannya. Kalau misalnya kelebihannya emang yang setahu saya dia tuh lebih apa ya kemarin dipelajarin sih Pak, cuman ya kelemahannya tadi kayak saya bilang dia terlalu pencahayaannya dia gitu ya apa Oh iya, nggak sama dengan aslinya ya. kadang ketika misalnya pencahayaan yang dia ngambil di depan sama halaman belakang itu tuh bisa beda. Itu mungkin juga lebih riskan dengan bergerak. Kalau ini kan dia emang atas doang, tapi ketika nih sebagai contoh Dalam kondisi tetap ini. ketika kita Posisinya. scan tadi kan ada Oh ini nggak bergerak sama sekali ya. Kalau ini kayak model fotokopi itu. Iya. Nah, Nah ini nih juga ada mungkin lebih itunya ke metodenya Pak. Ada fixing page namanya. Jadi ketika kita scan, dia langsung kebagi otomatis kanan kirinya. Ya persis memang ya. ya, kayak Dan khusus itu, buku memang, Bu ya. ya khusus buku. Dan udah terbantu sama ada garisnya. Nah ini kan bisa dilihat dari hasilnya. Udah langsung ke yang sini kanan kiri tuh tenang kitanya aja. Dan kadang tuh kita udah coba harus sampai ngezoom masih lumayan tajam Oh, Pak. sampai tajam ya. Masih sampai Iya, 200-an, 100-an juga masih. Nah, terus untuk penamaan, Bu, penamaan file gitu, apakah Oh, penamaan file kita saya ada aturan sendiri? nggak ada sih Pak untuk penamaan file karena kan apalagi hasil scan gini nih pasti penamaan filenya udah berurut. Iya, urut seitunya. ya. Palingan juga kalau di saya tuh perpus kalau untuk penamaan file doang, file PDF kan kita hasil akhir dari hasil akhir dari scan kan JPEG nih. Iya. Dari JPEG kita compile jadi PDF. Nah, paling Apa format RAW-nya itu tetap disimpan? Nah iya, kalau kita sendiri format RAW-nya masih disimpan karena dari Ikhlas sendiri untuk penyimpanan data yang paling penting adalah RAW. Karena dari RAW kan bisa kita convert lagi jadi JPEG, jadi PNG gitu. PDF. Nah dari PDF. Kalau misalnya RAW itu paling bagusnya. Tapi itu tadi permasalahan kalau filenya gede banget, filenya besar, makan memori. Iya, iya. Makanya, tapi kalau yang di sini ya si Sizur emang langsung ke JPEG Pak. Cuman kita bisa milih ukurannya mau paling gede atau yang medium sama yang low. Ya tergantung kita mungkin media penyimpanannya itu seberapa banyak. Kalau kita Setiap scan berarti langsung jadi JPEG itu. iya jadi JPEG Pak. Coba lihat hasil jadi yang Bu. Apa Pak? Yang hasil kalau mungkin di sini sudah hasil jadinya. Yang PDF ya Pak ya? Iya, PDF. Mungkin saya bisa nunjukin yang hasil dari daerah ya Pak. Iya. Di sini. Biasanya yang disimpan itu berupa PDF-nya apa? Iya kita simpen JPEG sama PDF-nya. Oh. Cuman kalau dikasih ke daerah itu pasti file PDF karena kan file akses ya, PDF itu kan file akses. Jadi itu yang kita kasih ke mereka. Sedangkan JPEG-nya tuh kita simpen sendiri Pak. Ini contoh. Kalau misalnya dari daerah itu pembiayaan ditanggung oleh Perpusnas apa? Iya. Oh. Untuk melaporkan kalau misalnya punya manuskrip kuno itu menghubungi siapa Bu biasanya? Nah ini baru nih soalnya. Iya. Kalau misalnya kita punya naskah tapi pribadi ya Pak ya. Iya, naskah pribadi. Itu dia biasanya harus melapor ke dinas Arpusda, bisa jadi provinsi atau enggak daerah.
Kabupaten Jadi nanti kota. kabupaten kota. Kalau misalnya provinsi nanti dia bakal, mereka tuh udah punya sistem Pak sekarang. Kita Perpusnas udah punya namanya website si Penaku, pelestarian naskah kuno. Nah di situ tuh semua kemarin tuh udah dibuat rakornas ya. Jadi semua daerah ngirim perwakilan ke Jakarta, kita ngadain rapat, bilang kalau ngejelasin Penaku itu harus diisi kalau misalnya emang ada naskah yang ada di masyarakat, diisi ke website. Jadi Perpusnas bisa tahu, oh di daerah sini ada verifikasinya juga ya. Di sini nih ada segini naskah, kan biasa melampirkan juga ya berapa banyak Pak. Itu sih. Oh berarti itu ya daerah yang mengupload ke website. Daerah yang upload nanti kita sendiri. Itu websitenya Perpusnas atau Perservasi? Enggak, yang websitenya itu lah. Perpusnas Pak. Jadi daerah adalah perpustakaan kabupaten upload ke Perpusnas. Iya, Perpusnas. Jadi nanti kita yang langsung ngedata, oh ini sekian banyak ada di sini. Itulah jadi alasan kita untuk melakukan pelestarian karena tahu ada naskah segini banyak. Dan dari kontributornya apakah dapat apa itu semacam imbal balik gitu? Biar mungkin imbal baliknya ini nih mereka mungkin dapat hasil alih medianya. Apakah semacam dapat royalti atau gimana gitu? Untuk royalti saya sendiri nggak bisa jawab Pak. Oh iya. Saya tidak tahu untuk bagian royalti, cuman yang saya tahu adalah ketika yang si pemilik naskah itu ya mungkin cuma dapat kan kalau kita sendiri dari pemerintah kan ada ya pergi ke sana tuh berapa UJ itu hitungannya. Nah untuk jumlahnya tuh saya tidak bisa jawab berapa banyak. Iya. Tergantung naskahnya penting apa enggak gitu ya. Nah mungkin gitu. Cuman kalau yang saya tahu ketika naskah itu mau karena kita nganggep orang perpus ya Pak ya, dan orang perpus kan bisa jadi ada filolog, dia tahu tuh seberapa penting itu naskah, itu tuh bisa jadi kayak apa mau dibeli nih sama perpus itu tuh ada bagiannya Pak, ada bagian untuk pengelolaan sama deposit, itu tuh mereka juga ngedata naskah-naskah di mana tuh nanti mereka bisa turun tangan langsung, oh ini naskah ini bagus, penting, bisa dibeli. Bisa dihargai oleh filolog sama orang, maksudnya banyak yang terlibat untuk menghargai semacam kayak kolektor gitu ya. Iya. Ini kan Perpusnas juga punya program yang untuk naskah kuno itu ya. Iya, benar Pak. Kalau bukan perbedaan kalau Turos itu naskah kuno tapi fokus pada karya-karya ulama. Sama kunonya. Sama Kan kunonya beda beda. isinya Bukan tetap fokusnya. ke lebih spesifik ya Pak ya, Iya, tentang yang betul. ulama gitu sih. Kayak gini-gini ini kan Kalau semua yang orang raja-raja gitu termasuk Pak? sejauh ini kita masih belum Sama Taram. tapi lebih pada mungkin warisan-warisan ulama-ulama kuno, dan biasanya itu ada di pesantren-pesantren yang kuno-kuno. Iya. Dan selama ini mungkin banyak yang hanya tersimpan, sehingga salah satu tujuan Turos kita ini adalah melakukan digitalisasi, publikasi ulang untuk bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Aplikasi biar bermanfaat ya Iya. untuk orang lainnya Pak. Makanya kita di Yudhaka ini salah satu tujuan awal kenapa kita dibentuk Turos Center itu ya kebetulan di Yudhaka ini punya program multikultural university. Ada mata kuliah wajib multikultural. Salah satu akar ilmiahnya itu ya memang dari karya-karya ulama-ulama kuno itu yang akan menjadi salah satu bahan materi yang akan kita ajarkan.